Selamat datang di Novela Channel. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novela Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 174, bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel. Mari kita lanjutkan. Tatapannya kembali ke konferensi pers cabang Asosiasi Medis. Setengah jam yang lalu, lebih dari selusin media datang ke tempat kejadian, dan ada ratusan orang yang menonton. Semua perusahaan dan orang terkait. Pukul 8.30, Vivian Low membawa timnya, 3 mobil Mercedes-Benz hitam, ke gerbang cabang Medical Association. Kami datang. Vivian Low, Ketua Bikan, ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan sekelompok media dengan kamera bergegas mendekat. Vivian Low keluar dari mobil. Dia disambut hangat oleh media. Bolehkah saya bertanya kepada Direktur Vivian, apa pendapat Anda tentang diskualifikasi Bikan oleh cabang Asosiasi Medis? Direktur Vivian, dapatkah Anda memberitahu saya apakah putri Anda milik suami Anda? Direktur Vivian, berapa banyak kekasih yang Anda miliki? Apakah Anda mengandalkan tubuh Anda untuk mencapai puncak? Media ini, satu persatu, bertanya dengan lebih sengit, dan semuanya baik-baik saja dengan mikrofon di wajahnya. Vivian Low mengerutkan kening, tersenyum dingin dan berkata, "Maaf, tidak nyaman bagiku untuk menerima wawancara sekarang." Setelah selesai berbicara, dia pergi. Penjaga keamanan Bikan di belakangnya juga dengan cepat membela Vivian Low dan memblokir media di luar. Memasuki aula cabang Asosiasi Medis, banyak orang di dalamnya, ada orang dari cabang Asosiasi Medis, ada beberapa perusahaan farmasi terkenal di Sanjiang, dan ada orang yang diatur oleh Daniel Vigio untuk bersiap membuat masalah. Daniel Vigio secara alami juga ada di sana. Di tengah keramaian, dia memandangi wanita yang berjalan perlahan dengan catwalk. Sosok yang sangat bagus. Bahkan jika Anda sedang hamil, perut Anda tidak terlihat tegak. Melanie Song mengikuti di belakang Vivian Low. Berdiri di sisi lain dari konferensi pers, dia bergumam dengan tidak puas, "Direktur Vivian, media itu terlalu penuh kebencian. Saya pikir mereka sengaja melakukan semuanya, dan mereka membuat saya kesal." Vivian Low hanya tersenyum sedikit, berkata, "Baik, bisakah kamu tetap tutup mulut?" Melanie Song bergumam 2 kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan di sini, Daniel Vigio telah berjalan mendekat, mengenakan setelan kotak-kotak abu-abu, berpakaian bagus, dengan sisir berminyak, dan senyuman di sudut mulutnya. "Direktur Vivian, senang bertemu denganmu lagi." Daniel Vigio mengulurkan tangannya. Vivian Low hanya meliriknya, tetapi tidak mengguncangnya, dan berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, "Tuan Halen, apa yang dapat Anda lakukan?" Vivian Low tidak bodoh, dan dapat dilihat bahwa Daniel Vigio ini memiliki sedikit hati untuknya. Apalagi menurut hasil survei, Daniel Vigio ini bukan orang yang baik, ada banyak kesepakatan kotor di belakangnya. Daniel Vigio mengerutkan kening, menarik tangannya dengan menyesal, melirik media yang mengelilinginya, dan berkata dengan senyum ringan, "Direktur Vivian, media ini akan segera mewawancarai Anda, apakah Anda siap?" Vivian Low tidak menjawab, hanya rasa dingin di mata. Daniel Vigio melanjutkan, "Nona Vivian, sebenarnya, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang kuat, tetapi terkadang Anda harus menyerah pada kenyataan. Kali ini, cabang Asosiasi Medis akan membatalkan kualifikasi Bikan Anda. Saya khawatir itu akan sulit bagi perusahaan Anda untuk berbalik. Selain itu, saya mendengar bahwa Anda juga terlibat dalam tuntutan hukum sekarang." Setelah jeda beberapa detik, Daniel Vigio mengamati perubahan ekspresi Vivian Low, dan terus tersenyum dan berkata, "Saya punya metode di sini, saya tidak tahu apakah Direktur Vivian mau atau tidak. Jika Anda bersedia mendengarkan, saya dapat membantu Anda keluar dari kesulitan Anda saat ini." Sambil mengerutkan kening, Vivian Low menoleh untuk melihat Daniel Vigio. Ini pria itu memiliki tatapan aneh di matanya. "Tuan Halen, apa metode Anda?" Vivian Low bertanya, "Apakah pihak lain benar-benar punya cara?" Vivian Low rela mengorbankan sejumlah harga. "Temani aku makan malam di restoran Xingyue. Aku sudah memesan tempat duduk. Bagaimana?" Daniel Vigio tiba-tiba mendekat, dan berbisik di telinga Vivian Low.
Vivian Low mengerutkan kening. Terkunci. Tampar. Dalam sekejap, itu menarik perhatian semua orang di aula. Vivian Low menatap Daniel Figio dengan marah, dan berkata, "Tuan Daniel, jangan terlalu banyak menggertak orang." Wajah Daniel Figio penuh amarah saat ini, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa Vivian Low ini berani bersulang dan tidak makan atau minum anggur yang baik menamparkan diri. Marah. "Kamu berani memukulku, pelacur. Kamu mencari kematian." Daniel Figio sangat marah di tempat, menatap Vivian Low dengan mata dingin, seolah dia akan menelannya. Beberapa pengawal di belakang Vivian Low juga berdiri di depannya, menatap Daniel Figio. "Tuan Figio, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti Anda benar-benar sampah di industri medis. Silakan pergi." Vivian Low berkata dengan dingin. "Jangan lihat Daniel Figio itu lagi." Baik, kamu tunggu, akan ada hari ketika kamu berlutut dan memohon padaku." Daniel Figio melirik penjaga keamanan yang dibawa oleh Vivian Low, menjabat tangannya dengan marah, dan pergi. Dia harus membalas tamparan ini. Setelah Daniel Figio pergi, dia datang ke pintu, dengan cepat memutar nomor telepon, mengertakkan gigi dan berkata, "Cepat dan atur beberapa orang untuk datang, saya ingin benar-benar membalikkan langit di sini hari ini." Kemudian, dia menatap tajam di aula, mata Vivian Low menunjukkan hawa dingin yang ganas. "Jalang, malam ini, saya ingin Anda berlutut dan memohon belas kasihan dari saya." Di aula, ada banyak orang, dan ada berbagai macam diskusi. "Hei, itu Direktur Bikan. Dia sangat cantik. Ternyata dia mengandalkan tubuhnya untuk menang. Sayang sekali Dewi seperti itu sangat kotor secara pribadi. Saya mendengar bahwa suaminya tidak berguna, tetapi pada akhirnya, dia ditipu, dan putrinya bukan miliknya. Betapa menyedihkan." Sekelompok orang berkumpul bersama, mengobrol serempak. Melanie Song mendengar kata-kata ini. Karena marah, dia menginjak kakinya dan berkata, "Sial. Menjijikkan. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu tentang saudari Vivian? Itu hanya rumor." Vivian Low menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan, karena jika Anda benar-benar mengingatnya, Anda akan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Pada saat itulah dua mobil Audi hitam berhenti di gerbang cabang Medical Association. Tiba-tiba, kerumunan media berkumpul. "Tuan Halen, Tuan Halen." Halen Figio melangkah keluar dari mobil dengan senyum di wajahnya, sangat baik, mengenakan setelan hitam dan sepatu kulit mengkilap, dia sepertinya sangat menyukai penampilan ini. Dia menyapa media sebelum memimpin mereka ke aula. Semua orang di aula berdiri. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Halen Figio. "Presiden Cabang Asosiasi Medis, Halen Figio. Bertanggung jawab atas nasib perusahaan farmasi di seluruh Sanjiang." Pengusaha menyapa Halen Figio dengan senyum malu-malu, segala macam kata-kata yang menyanjung. Begitu juga Vivian Low. Berjalan menuju Halen Figio dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Tuan Halen, saya ingin tahu apakah saya dapat berbicara." Halen Figio berkata sebagai hal yang biasa, "Tentu saja." Keduanya berjalan ke samping. Vivian Low memotong ke pengejaran dan berkata, "Tuan Halen, benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver mengenai kualifikasi Bikan. Apakah Direktur Vivian menghubungi Presiden Smith?" Halen Figio, seekor rubah tua, tersenyum sedikit dan bertanya balik. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Halen, saya harap Anda dapat memberikan tenggang waktu beberapa hari kepada perusahaan kami. Saya harus menemukan cara untuk menghubungi Presiden Smith, atau saya akan pergi ke Jinling sendiri." Halen Figio menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sangat menyesal Direktur Vivian, Presiden Smith memberi saya perintah untuk mencabut akreditasi Bikan Anda." Halen Figio melirik arlojinya, mengangguk dan berkata, "Lihat, masih ada 13 menit, Direktur Vivian, ayolah, Anda masih punya 13 menit untuk menghubungi Presiden Smith." Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.